Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Hari ini kita masuk di awal-awal bulan Sya'ban. Kalau tidak salah hari ini tanggal 5 Sya'ban. Artinya Ramadan sudah tinggal 24 hari ya. Maka sudah semestinya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Terutama kami ingatkan kembali kepada jamaah yang mungkin masih punya utang puasa Ramadan barangkali. Karena walaupun boleh mepet-mepet sampai hari terakhir sekalipun, tetapi tentu ini merupakan satu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lita'abbudi ya, untuk ngestokaken perintah Gusti Allah. Jadi kalau istilah saya, walaupun boleh di akhir-akhir, kalau memang ada udzur tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada udzur bayarnya terakhir-terakhir, itu kalaupun boleh itu rotok kenemenen ya. Rotok apa? Kenemenen. Artinya kalau memang tidak ada udzur, segerakan untuk menyelesaikan. Terutama adalah mungkin orang tua kita yang sepuh, barangkali yang kemarin belum berpuasa dan belum membayar fidyahnya. Nah, ini juga harus diselesaikan karena merupakan bagian dari hutang. Imam afdalnya adalah ketika sehari itu tidak berpuasa langsung dibayar sorenya. Sehari bayar kalau. Tapi walaupun demikian boleh di akhir-akhir boleh. Ngutang juga masih boleh, gitu, ngutang. Ini kan gayanya gaya ngutang gitu ya. Tetapi itu tentu kalau kita mampu, kalau kita tidak ada udzur ya segerakan, karena bagian dari kewajiban kita ya. Wallahu a'lam. Hadirin Allah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang sesuatu yang mungkin agak berbeda ya dengan Ramadan, tetapi memang ini bagian yang mungkin bisa terkait nanti ya. Karena memang tema kami dibatasi pada tema-tema di kitab Arba'in Nawawi ya, yang tidak overlap dengan yang lain, yakni bahwasannya kita ini seandainya pahala itu dihitung dari amal ritual saja, maka alangkah sedikitnya pahala kita ini, kesempatan berpahala ya. Kalau pahalanya mungkin Allah lebih tahu. Tapi kesempatan berpahala kalau itu hanya dihitung dengan ibadah-ibadah yang mahdoh, tentu sangat sedikit sekali. Sholat misalkan, kita sehari berapa kali? Cuman 5 kali. Tambah sunnah, mungkin tidak sampai sehari penuh kan? Masih ada sekian waktu yang bahkan lebih besar waktu yang tidak sedang ibadah ritual. Puasa juga begitu, setahun hanya sebulan, berarti masih ada 11 bulan yang tidak berpuasa. Kalau diisi dengan sunnah, kalaupun iya tidak sampai separuh barangkali. Zakat juga begitu,
dan yang lainnya juga demikian. Artinya kalau hanya bergantung kepada amal-amal ritual, kayaknya pahala kita sangat kurang. Nah, hadirin Allah, maka dalam tema ini kita akan menggali tentang sebuah kesempatan yang Allah berikan, yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita tentang peluang beramal, peluang mendapatkan pahala yang itu tidak hanya ada dalam amal-amal ritual, tapi bahkan amalan-amalan yang lain. Nanti kita bahas insya Allah. Nah, hadirin Allah, maka saya ambil sebuah judul, tenang, semua bisa jadi pahala. Ya, harapan saya adalah sebagai motivasi kita untuk menghiasi hidup kita dengan pahala-pahala. Ingat, kita kalau akan dihitung oleh Allah Ta'ala, akan ditimbang kan? Fa'amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang timbangan amalnya lebih berat kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia mendapatkan kehidupan yang penuh ridho. Apa itu? Surga. Tetapi sebaliknya, wa ma man khaffat mawazinuh, tetapi yang kemudian timbangan kebaikannya ringan, lebih berat keburukannya, ternyata lebih banyak amal-amal jahatnya daripada amal solehnya, maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang nyala-nyala. Artinya kita berkepentingan untuk memperbanyak timbangan kebaikan, kita berkepentingan untuk memperberat timbangan di dalam kebaikan, karena kalau tidak maka taruhannya luar biasa, taruhannya sangat berat, yaitu mendapatkan hawiyah. Maka hadirin rahmatullah, maka setiap saat harusnya kita menghiasi dengan amal kebaikan-kebaikan. Nah, seperti apa kesempatan-kesempatan yang dibuka ini? Inilah yang akan kita bahas. Hadirin rahmatullah, tertolak dari hadis ke-25 dari kitab Arba'in Nawawi. Nah, kelihatan ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, aidan dari Abu Dzar juga, min ashabi Rasulillah, anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sekelompok sahabat Nabi itu mengatakan, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, dzaba alud dusur bil ujur, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa berpahala. Jadi orang-orang kaya itu bisa banyak pahala loh. Banyak pahala bagaimana? Mereka yusalluna kama nusalli, mereka sholat sama dengan kami sholat. Jadi ini ceritanya, sahabat yang datang ke Rasulullah SAW adalah sahabat yang miskin. Mereka datang kepada Nabi, kemudian matur, Kanjeng Nabi, orang-orang kaya itu kok enak ya? Orang-orang kaya itu enak, mereka bisa sholat kayak kami sholat ya, mereka sholat bisa kayak kami sholat. Kemudian wayasumu kama nasum, mereka juga puasa kayak kami puasa. Bayangkan ini, bisa dirasakan ya, semangatnya sahabat yang miskin ini. Ya Rasul, orang-orang kaya itu kok enak ya, mereka bisa sholat sama kayak kami sholat, mereka bisa puasa kayak kami puasa ya. Kemudian wa yusaddaqun, dan mereka bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihan hartanya, sedangkan kami tidak. Jadi orang-orang miskin, orang sahabat yang kurang ini matur, ya Rasul,
Kalau kami dibandingkan orang-orang kaya itu, ya mereka dapat pahala banyak, pantes lah. Ya. Mereka sholat kayak kami sholat, kami puasa mereka juga puasa. Tapi ketika mereka sedekah, kami enggak, gitu ya. Jadi mereka merasa kondisinya enggak sama, gitu ya. Kondisinya enggak seimbang, gitu ya. Ibarat lomba itu kalau kondisinya nggak seimbang kan merasa nggak adil ya, nggak adil. Enak sing kuno, ya, buat main bola itu sing kuno enak, ono umitane, ayu, sing kene panas mentang-mentang. Ya begitulah kehidupan ini. Dan itu ternyata terjadi. Sahabat Nabi itu merasa ini kok kondisinya nggak sama kayak begini sih. Nah, ya, ini gambaran betapa semangat sahabat-sahabat Nabi tentang suatu kebaikan. Ya. Kemudian, Nabi dawuh, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Kemudian Rasulullah dawuh, "Apakah kalian tidak bersedekah dengan apa yang Allah telah memberikan kalian kesempatan juga bersedekah?" Jadi kalau bahasa Kenanten mungkin, loh, jangan merasa kalah kondisi. Sampean juga punya kesempatan kok sedekah, gitu ya. Punya kesempatan sedekah. Ini mirip-mirip kondisi, masih ingat ya, yang orang-orang miskin juga ketemu Rasulullah SAW, kemudian diajari zikir. Pernah dengar nggak hadis itu? Diajari zikir apa? Subhanallah, kan? 33 kali, alhamdulillah, itu kan ya. Kan mereka kemudian menyampaikan, ya Rasul, kalau bisa orang-orang kaya jangan diberitahu yang ini, gitu. Nanti kami kalah lagi sama mereka, gitu. Jadi ini betapa suasana batin mereka ingin lebih baik, itu ternyata luar biasa. Ini namanya ghibtoh, Jadi semangat untuk menjadi juara di akhirat, nah itu istilahnya. Semangat menjadi juara di akhirat. Kita kan urusannya dengan dunia mesti kan ya. Situ rumahnya tingkat 1, tingkat 2. Situ tingkat 2, 2,5. Kalau tingkat kedukuran 2,5. Artinya terus begitu. Itu namanya berlomba-lomba dalam dunia. Tentu ini yang merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ingat ayatnya itu apa? Dan berlomba-lomba dalam apa? At-takatsur. Alhaakumut takatsur. Kalian berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai dimasukkan ke kuburan. Kita kan sering gitu urusan dunia terus. Coba Bapak sekalian, coba kita rasakan ya. Sampai hari ini kita ini kira-kira dalam sehari semalam aja sudah. Itu kira-kira ngurus dunia dengan urusan akhirat banyak mana kira-kira? Gitu ya. Bangun tidur sampai tidur lagi saya ngurus dunia bawa mari-mari. Loh, apa enggak boleh? Boleh. Tapi jadikan urusan dunia kita itu berbuah akhirat. Nah itu nanti kata kuncinya itu. Jadi jangan sampai urusan dunia kita ini berhenti dapat dunia saja. Kita bekerja sehari semalam berapa jam coba? Pulang sudah payah, sudah ngantuk. Kalau urusan dunia, kerja kita tadi hanya dapat dunia, rugi kita. Benar-benar rugi. Kalau kita bekerja ngurusi dunia yang mungkin lebih banyak waktu untuk itu, hanya dapat dunia, rugi benar kita. Maka bagaimana agar dimensinya menjadi berbuah akhirat? Itu yang ada dalam hadis ini. Hadirin Allah, Rasulullah mengatakan, apakah kamu bukankah kalian sudah diberikan Allah kesempatan untuk bersedekah, gitu ya? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Tasbih sedekah. Jadi ini Rasulullah memberikan
motivasi pada para hadirin yang protes tadi, merasa nggak mampu tadi. Kami nggak punya harta untuk sedekah, mereka bisa sedekah ya Rasul. Kalau bahasa kita nggak adil dong, kan ya? Masa kami punya kesempatan kayak begitu? Nah, Nabi dawuh, kalian punya, kalian bisa kok sedekah. Ternyata tasbih juga berbuah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Takbir juga sedekah. Kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar sedekah. Jadi tasbih sedekah, takbir sedekah. Kemudian wa kulli tahmidatin, dan setiap tahmid mengucapkan hamdalah itu juga sedekah. Bayangkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil yang keempat ini juga ada. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan tahlil juga sedekah. Jadi ini sedekah semua. Kalau kita rangkai mungkin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedekah itu. Dan pahalanya menjadi 4 bagian karena ada tasbih, ada takbir, tahmid, tahlil. Ada sedekah semua di situ. Ini gaya komunikasi Rasulullah SAW yang luar biasa ya. Bayangkan coba orang-orang miskin yang kepingin dapat pahala sedekah tadi itu dihibur dengan hiburan yang luar biasa. Kalian bisa kok, nggak usah ngiri sama orang yang kaya, bisa kok kalian sedekah. Dengan apa? Tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Tapi memang ini Pak, ini porsinya untuk orang yang nggak mampu. Ya, porsinya untuk siapa? Orang yang nggak mampu. Jangan nanti kemudian ada tulisan masjid sedang membangun, mau beli tanah lapangan di belakang masjid, mari bersedekah jariah. Ngacung. Saya sudah Ustaz setiap hari. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu jenenge apa namanya? Medit tapi apa? Nemu dalil gitu ya. Dasaran medit nemu dalil. Nggak bisa. Orang kaya tetap punya kewajiban atas hartanya. Dia akan diaudit oleh Allah Ta'ala. Bahkan orang yang menyimpan hartanya, orang yang yaknizuna dzahaba fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah, yang menyimpan harta bendanya, emas peraknya, tidak menginfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kabar gembira, dia mendapatkan azab yang pedih dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Artinya kita diberi kesempatan surga oleh Allah Ta'ala, masing-masing punya peran masing-masing. Orang yang kaya pintu surganya di uangnya tadi. Lah mereka yang nggak punya duit Ustaz, mungkin dengan tenaganya, ya kan? Gak bisa bantu duit, tenaga saja. Kalau pengajian paling getol, angkat-angkat misalkan. Loh kalau orang kaya angkat-angkat boleh, tambah banyak pahalanya, double. Kalau nggak punya duit, nggak punya tenaga, nggak usah. Ya sudah, bagian ngaji aja sudah kan, bagian baca. Ada pahala sendiri bagiannya. Maka bagian siapapun, kalau itu kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari kajian itu, pahalanya sama. Apa yang menyiapkan mic begini nggak lebih besar pahalanya daripada yang ceramah? Bisa jadi begitu pahalanya loh. Iya, gitu. Yang masang mic ini loh pahalanya besar. Loh seandainya nggak ada mic gimana coba ustadznya kan? Suaranya nggak dengar. Loh ini pahalanya besar ini. Makanya jangan remehkan mereka yang riwari kesana kemari bawa sapu, bawa pel-pelan. Loh, apa itu tidak lebih mulia? Bisa jadi lebih mulia daripada ustadznya, kan? Luar biasa ya. Hadirin, maka kita bersinergi mendapatkan pahala bersama-sama. Ya. Jadi balik lagi, Rasulullah SAW ternyata menyampaikan seperti ini. Wa amrun bil ma'ruf, dan merintah kepada kebaikan adalah sedekah. Nah, amar ma'ruf juga sedekah. Jadi perintah kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah.
mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Hadirin rahimakumullah, kebaikan itu ada dua model. Ada yang muta'addi. Muta'addi itu kebaikan yang dampaknya itu luas. Ada yang qasir, itu kebaikan yang dampaknya untuk diri sendiri. Tadi kita lihat Rasulullah menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu sedekah. Tapi ini sedekah yang sifatnya qasir, hanya berdampak pada diri sendiri. Sedangkan yang pola kedua ini, amar ma'ruf nahi munkar, adalah kebaikan yang muta'addi, dampaknya untuk orang lain. Jadi kalau kita mencegah keburukan, memerintah kebaikan, itu dampaknya luas, itu muta'addi namanya. Apakah pahalanya lebih gede? Tentu lebih gede lagi pahalanya, karena jenengan menyelamatkan banyak orang. Kita amar ma'ruf nahi munkar itu menyelamatkan banyak orang, gak hanya diri sendiri. Nah itu, jadi adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya ganda, gitu ya. Kita pahala, orang lain yang mengikuti juga berpahala, kita mendapatkan pahalanya juga. Nah gitu kan, Rasulullah menyebutkan ad-dalu ilal khair kafa'ilihi, atau man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan akan dapat pahalanya seperti yang melaksanakan. Barang siapa yang memulai kebaikan ditiru orang, maka yang meniru berpahala, yang mengawali juga mendapatkannya double. Acara pengajian jenengan yang ngawiti panjenengan, jenengan yang mengumumkan, yang lain dengar ikut datang ngaji, akhirnya itu pahalanya yang mengumumkan double itu, double. Jadi kalau yang datang ada 50, pahalanya dia 51. Dia sendiri datang ngaji, kemudian tambah 50 yang datang. Luar biasa itu. Kalau gitu besok saya bagian ngomongkan aja Ustaz, tapi merok ngaji. Ya Allah. Jadi muadzin juga besar sekali pahalanya loh. Karena gara-gara dia orang banyak datang ke masjid. Gara-gara dia. Artinya pelopor kebaikan pahalanya bisa double, itu namanya muta'addi namanya. Kemudian wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan termasuk mendatangi istri itu adalah sedekah. Jadi ini kemudian jadi pertanyaan oleh sahabat ini, karena Rasul menyebutkan kalian mendatangi istri kalian itu sedekah loh. Jadi maaf ini kadang-kadang urusan sedekah atau tidak itu kelihatan dari responnya. Coba ini saya tanya, ibu-ibu jadi saksi itu ya. Ini bapak saya tanya dulu, bapak ini maaf, kalau ngasih uang belanja ke istri itu sedekah atau beban? Sedekah beban? Sedekah beban. Nah itu kelihatan dari responnya. Coba saya tanya begini, ibu-ibu kalau selama ini sambat masalah belanja ke bapaknya anak-anak, ya misalkan disambati, Pak wis entek duite, itu kira-kira jawabannya apa Bu? Jawabannya kok wis entek. Nah kalau bilang begitu berarti beban itu Bu. Berarti bapak menganggap beban itu, karena beban itu teorinya adalah menyedikitkan beban. Tapi kalau itu sedekah bagi mereka beda Bu, karena sedekah itu berpahala, maka mereka menganggap itu berpahala itu ngasih belanja istri. Responnya beda. Bahkan mungkin sebelum disambati istri sudah ditanya, Bu, kok ganten dek duit sampean Bu? Kilo dari mana itu? Beda. Ini kalau sedekah. Nah, sekarang saya balik ibu-ibu, maaf. Ibu-ibu melayani suami itu beban apa sedekah? Beban. Nah itu responnya akan kelihatan nanti. Ya Allah. Iya. Kalau beban pasti
menyedikitkan beban gitu kan. Misalkan minta pijet, bapaknya anak pijet mana, nah itu beban berarti itu. Tapi kalau itu menganggap sedekah beda bu, pak nggak pijet mana gitu, beda itu pasti. Ya, saya nggak tahu yang mana. Maka sedekah, nah Rasul menyebutkan ini bagaimana nih? Jadi kalian mendatangi istri kalian itu sedekah, luar biasa itu. Sahabat bertanya ini. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasul, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasul, kalau seseorang mendatangi istri gara-gara syahwat, itu dapat pahala tak? Mendatangi istri gara-gara syahwat itu dapat pahala tak? Rasulullah kemudian menjawab, beliau menjawab, ara'aitum law wadauha fi haram akana alaihi fiha wizrun. Rasulullah menjawab balik, menurut kalian kalau seseorang mendatangi yang haram, mendatangi bukan istrinya, dosa enggak sih? Ya sahabat langsung jawab, ya dosa Rasul. Ya dosa Rasul. Fakadzalika idza wadha fil halal kana lahu ajr. Maka begitu kalau kalian mendatangi yang halal itu juga berpahala. Yang kan hadirin, indah sekali penjelasan Rasulullah SAW ini. Jadi ternyata mendatangi sesuatu yang halal, mencukupkan dengan yang halal itu bernilai pahala. Wah, kalau gini tahu gini Ustaz, kayaknya harus banyak-banyak pahala nih gitu. Nah, rawahu Muslim, hadisnya Imam Muslim. Baik, hadirin rahmatullah. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan hadis ini berisi penjelasan bahwa orang miskin itu ghibtoh, ingin berlomba dengan orang kaya. Ahlud duthur, ahlud duthur artinya orang yang berharta. Jadi ini menurut beliau, menurut Al-Hambali ini, bahwasanya hadis ini menggambarkan betapa semangatnya para sahabat Nabi tentang kebaikan itu. Jadi kalau mereka itu berlomba-lomba, ada pengumuman kebaikan itu, wah nomor satu pokoknya. Kalau bisa yang lain nggak usah tahu lah pokoknya gitu. Dia duluan pokoknya. Coba kita bandingkan dengan hari ini. Kira-kira kalau kita lombanya lomba kebaikan apa lomba yang lain gitu ya. Misalkan tadi sedekah, kira-kira apakah kita termasuk yang pertama kali? Sekarang tanya, Pak, berapa program Ramadan habisnya? 10 juta, wis kayak ngau kabeh, selain nggak usah. Ada begitu kira-kira? Ada ya? Masya Allah, luar biasa itu. Tapi kadang-kadang yang banyak malah kebalikannya. Saya kan urut nah, kayak Ramadan. Sekian si ai, aku pengen terakhir raya begini gitu. Padahal ghibtoh, orang dulu ternyata ghibtoh. Mereka cemburu yang baik ya, agar bisa meraih pahala seperti orang kaya yang mudah dalam bersedekah. Kecemburuan ini loh yang sekarang ini kurang ya. Kecemburuan untuk berbuat baik. Ingat orang itu boleh hasad ya, itu hanya pada dua jenis manusia. Siapa itu? Orang yang berharta dan mengamalkan hartanya. Jangan kepingin kaya itu boleh. Tapi kalau yang kedua adalah yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jangan kepingin kayak beliau itu boleh, bagus tuh. Tapi kalau selain dua itu menjadi nggak baik. Ada orang punya mobil, kan? Kita ingin kayak dia, kan? Dan kalau hasud itu sudah cenderung untuk ingin hilangnya nikmat dari orang lain tersebut. Makanya kalau saya mau gambarkan, mendefinisikan sederhana itu SMS ya. Hasud itu SMS. Jadi hasud apa? SMS itu apa? Seneng melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain
seneng. Nah itu hasud tuh. Jadi kalau ada orang lain seneng, dia susah Pak, susah gitu. Lalu sih mas sama pemenang elit menang, itu kok nggak sebelah tuh miwanya loh, menang. itu susah yang salah gitu. Nanti akan bertambah lagi ketika kemudian tetangganya beli mobil baru masuk rumah sakit, susah gitu. Nah, di rumah sakit dikabari, tanggamu untuk rumah hanyar, tambah mati, bisa mati. Itu SMS tuh. Atau sebaliknya, seneng melihat orang lain susah, itu juga SMS, hasud juga sama itu. Iya, dikabari, mbak, sampean tonggo sampean sebelah gue emang nangani tuh Pak S ketabrak becak. Responnya kapok. Nah begini di SMS ini. Model begitu itu nggak boleh, itu dosanya besar sekali. Ingat, hasud itu dosanya bisa menghapuskan, membakar kebaikan seperti api bakar kayu bakar. Nah, tapi boleh hasud pada dua orang, dua jenis tadi. Hasud dalam arti ingin kayak dia, kepingin sama kayak dia. Tentu tanpa ingin hilangnya nikmat dari dia ya. Tapi inginnya tadi itu loh. Nah, ingin pada orang yang punya harta bisa mengamalkannya, bisa sedekah. Wah, orang itu kok bisa sedekah banyak ya, kerjanya apa sih dia, kok bisa sedekah 10 juta, masa saya yang keluar masuk kantor sedekah masuk semini dok ya, harusnya yang lebih gede dong dari dia. Itu motivasi yang luar biasa. Kedua adalah pada orang yang berilmu bisa mengamalkan ilmunya. Waduh, ibu itu kok bisa ya, rumahnya jauh padahal tapi masih bisa ngaji. Bapak itu loh sudah sepuh, masih bisa juga datang ngaji. Masa saya muda ini nggak ngaji? Itu harus kita miliki hadirin Allah. Nah, sahabat Nabi itu hitoh tadi. Maka Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada mereka apa yang mereka mampu kerjakan. Ini komentar Ibnu Al-Hambali. Jadi Rasulullah kemudian menyampaikan, ketika mereka iri, kepingin baik kayak saudaranya yang mampu tadi, kepingin kayak kaum muslimin yang punya duit tadi itu, ahli gusur tadi. Kemudian Rasulullah menyebutkan amalan-amalan yang mereka mampu mengerjakannya, amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang ringan tadi itu, ternyata itu bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mampu tadi. Beda dengan Syekh Shalih bin Fauzan, beliau menyampaikan hadis ini menjelaskan begitu banyak jalan kebaikan. Allah memudahkan kita untuk menempuh jalan kebaikan tersebut. Dan ingatlah, setiap orang pasti menginginkan berbuat baik, termasuk yang kaya dan yang miskin. Jadi ini menggambarkan banyaknya jalan kebaikan. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, banyak yang lain. Bahkan tadi loh, sesuatu yang mungkin kita anggap biasa-biasa ternyata berpahala. Hadirin Allah, maka inilah jalan-jalan kebaikan ternyata banyak kata beliau. Bagaimana yang dalam hadis ini. Hadirin Allah, dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160 Allah menjelaskan tentang semua itu berbalas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Bisa dibaca artinya? Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Baik, matur nuwun. Barang siapa membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Ya, kan ini. Jadi amalnya kebaikan itu akan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi ketika membawa perbuatan buruk, jahat, maka
dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang saja. Jadi kalau baik dilipat gandakan 10, kalau jahat hanya itu saja. Luar biasa ini. Artinya ini motivasi buat kita. Ternyata berbuat baik itu pahalanya 10 kali lipat. Sedangkan berbuat jahat tidak dibalas kecuali itu saja. Wah, kalau gitu berbuat jahat dong Ustaz. Tentu bukan itu motivasinya. Maksudnya menunjukkan betapa hebatnya, betapa karunia Allah untuk orang-orang yang berbuat baik, sehingga kita termotivasi untuk berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, coba kita lihat tafsirnya. Saya sering nyampaikan, kita memahami Al-Quran tentu tidak bisa memahami secara benar, secara detail kecuali mempelajari tafsirnya. Ya, karena tafsir ini lebih pada ilmu bahasanya, ilmu tata nahwu dan sorof dan seterusnya ya. Dan maka kita akan lebih mudah memahami ketika belajar tafsirnya. Ini tafsir Al-Mukhtasar dari beliau Syekh Dr. Saleh bin Muhammad bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Ini markas tafsir Riyadh. Beliau mengatakan orang mukmin yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. Nah, jadi kalau nanti di akhirat orang-orang punya kebaikan itu senang sekali. Tadi kan saya sebutkan timbangan tadi, amal timbangan tadi. Maka yang kebaikannya dilipat gandakan 10. Dilipat gandakan 10. Bayangkan coba. Tapi yang buruk, yang buruk, sedangkan datang membawa keburukan hanya dihukum berdasarkan besar atau kecil keburukan tersebut. Yang baik dilipat gandakan, yang buruk tetap. Kira-kira kalau seperti itu banyak mana nanti kira-kira timbangan kita banyak mana? Banyak baiknya atau banyak buruknya Pak kira-kira? Banyak baiknya ya. Itu kalau seimbang. Kita berangkatnya seimbang, akan ketemu begitu, sama-sama 50. Yang satu dikalikan 10 kali, yang satu tetap 50. Satu jadi 500, satu 50, ya kan? Itu kalau berangkatnya seimbang. Makanya ketika kemudian di dalam Al-Quran, dalam Al-Mulk ya, surat Al-Mulk itu di dalam ayat 9 ya, diantaranya itu ketika para ahli neraka dilemparkan ke neraka, itu yang bertanya, yang keheranan adalah penjaga neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, itu di Al-Quran surat Al-Mulk. Coba kita lihat surat Al-Mulk. Jadi ini betapa karunia Allah tadi itu yang besar sekali itu. Nah ini mulai ayat 8 nih. Ayat 8. Kullama ulqiya fiha faujun. Mana tadi? 8 ya. Ini di 9 ini. Kullama ulqiya, kelihatan ya? Kelihatan lagi? Coba dibaca langsung ayat 8 dulu. Tidak kelihatan? Kelihatan. Ada perbesar. Ya. Baik. Jadi kullama ulqiya fiha faujun. Setiap mereka dilemparkan dari ahli neraka itu Pak, maaf, digunakan diksi ulqiya, dilemparkan. Jadi ahli neraka itu dilemparkan Pak. Jadi jangan dikira ahli neraka itu kemudian mau masuk neraka sukarela. Monggo Pak, ahli neraka masuk silakan Pak. Tidak begitu Pak. Dia akan lari ke sana, lari ke situ, nggak mau dia. Ditangkap malaikat, puncalnya masuk neraka. Menggunakan kalimat kullama ulqiya, saat dilemparkan ke dalam
Sa'alahum khazanatuha. Para penjaga neraka ditanya sama dia. Heranlah kalau bahasa kita mungkin ya. Heran. Alam ya'tikum nadhir. Mas, sampean dulu kok bisa sih masuk neraka? Sampean kok bisa masuk neraka? Apa ndak ada orang yang pernah mengingatkan sampean di dunia dulu? Apa ndak ada yang menceritakan kepadamu bahwasanya Allah akan melipat gandakan amal ibadah kebaikan dan membalas apa adanya keburukan? Nggak ada yang ceritani sampean kayak ngono ta. Kok sampai masuk neraka? Heran Pak, bayangkan yang ini sudah dikalikan 10 itu masih kalah sama keburukannya. Heran kan? Paham enggak ya Pak? Bisa dipahami enggak? Kebaikan itu sudah dikalikan 10. Belum lagi ada janji Allah dikalikan sampai 700 kali. Pernah tahu ayatnya itu? Satu seperti satu butir biji, kemudian tumbuh 7 batang, setiap batang ada mi'atu habba, ada masing-masing 100. Jadi 1 jadi 7, 7 jadi 700. Bayangkan 1 jadi 700. Belum lagi tambah lagi wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan yang Allah kehendaki. Tuh. Kok bisa sih Mas, amal sampean masih berat keburukannya? Sak piro keburukan sampean itu? Ini dikalikan 10, dikalikan 100, dikalikan 700, kok dikalah banter. Dosa apa sampean kene? Kira-kira heran boten ya? Kalau kita pun juga heran. Malaikatnya heran kok iso sampai apa itu? Bukankah Allah lewat Rasulnya mengabarkan bahwasanya Allah Maha Pemaaf? Barang siapa bertobat, at-ta'ib min dzambi kama la dzambalah. Barang siapa bertobat dari dosa itu dihitung 0, nggak ada dosa sama sekali. Nggak ono tasih ngabari sampean masalah itu sehingga sampean lupa dengan tobat. Apa dulu nggak ada yang cerita tentang tobat sehingga kamu bisa bertobat sehingga amal keburukannya 0? Hadirahmatullah, keheranan penjaga neraka. Makanya hadirahmatullah, luar biasa Allah menjelaskan kepada kita amal kebaikan kita akan dilipat gandakan. Itu berarti kans, peluang masuk surga itu lebih gede sebenarnya Pak, lebih gede. Sedangkan yang keburukan hanya dibalas apa adanya. Sedangkan yang datang bawa keburukan hanya akan dihukum berdasarkan besar atau kecil keburukan itu, tidak akan dilebihkan dari itu. Nah, tidak akan lebih dari itu. Ingat ayatnya tadi bahwasanya Allah tidak akan dolim. Tadi kan ini ayatnya ya, masih itu ayatnya tadi. Nah ini, wahum la yudlamun. Ini kan mereka tidak sedikit pun dianiaya, dirugikan. Menurut beliau bahwasanya hukuman itu tidak akan dilebihkan, itu tois. Dan pada hari kiamat nanti mereka tidak akan dizalimi dengan cara dikurangi pahala kebijakannya maupun ditambah hukuman keburukannya. Jadi mereka ini sudah nggak akan dizalimi sama Allah. Pokoknya baik ya baik, buruk ya buruk, nggak akan dizalimi. Tapi masih ada janji-janji lain, ditambahkan kebaikannya, diampuni keburukannya. Hadirin Allah, kita masih punya peluang diampuni Allah. Contoh Nabi pernah bersabda ya, dalam satu hadis itu Allah akan mengampuni dosa setiap kita itu otomatis Pak, otomatis itu setiap hari Senin sama Kamis. Kecuali 2 orang. Siapa itu? Orang yang syirik, yang kedua orang yang sedang tidak rukun, yang sedang padu. Jadi orang yang mendapat ampunan secara otomatis Senin sama Kamis itu adalah siapa? Orang yang tidak syirik sama orang yang tidak padu. Maka hati-hati, kalau syirik mungkin sudah insya Allah sudah tidak lah. Padu itu masalahnya masih. Maka tolong yang rencana kegiatan tolong hindari hari Senin sama Kamis. Jadi kalau waktu kekeran hari malam Senin damai dulu, kita besok.
Ya tentu ya nggak gegeran lah yang benar itu. Jadi di situ hadirin. Termasuk ini Sya'ban ini. Ada hadisnya begini ya. Itu ketika Sya'ban ada otomatis ampunan itu ada. Kecuali syirik sama orang yang sedang nggak rukun. Makanya saya sering menyampaikan para ulama itu menganjurkan kita untuk berdamai itu ya ini Sya'ban ini. Kadang-kadang kan engko ae jero sepuro ae wayah riyo. Maaf, itu telat sebenarnya. Telat. Kenapa? Karena pertama tadi ampunan Allah nggak muter ini, mesinnya nggak muter ini. Kalau masih ada padu tadi. Belum lagi kalau kemudian ternyata gegeran kita ini menyangkut dosa besar. Sudah nyandak fitnah, nyandak ghibah kemana-mana kan gitu, orang gegeran kan mesti terangsang tuh ghibah sama fitnah gitu. Wow, kalau ada orang ngomongin musuh kita, kita semangat banget. Ya mau semua tipu, jadi orang itu semangat. Itu kalau sampai fitnah, kejelungut fitnah juga bisa gara-gara itu. Nah, kalau itu masuk dosa besar, Pak, maaf, dalam hadis Imam Ahmad itu disebutkan bahwasanya Ramadan nggak akan berfungsi, ampunannya itu nggak akan dapat. Kenapa? Nabi Dawud itu Ramadan itu bisa menjadi mukaffiratul lima bainahum, menjadi penghapus di antara kedua Ramadan, tapi syaratnya adalah idza jatulibatil kabair, jika kita terbebas dari dosa besar. Nah kalau kemudian masih gegeran, masih fitnah sana sini sampai Ramadan, ngenteni nanti riyo, Ramadan ini nggak ada fungsi. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, makanya ya sebelum Ramadan ini damai. Ya, mulai nanti diingat-ingat musuhnya sopaya damai Sya'ban Ramadan. Ya, jadi dosa besar bisa berbahaya itu. Kemudian tafsir al-Wajiz, ini Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, seorang pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah. Ini baru-baru ini kan meninggal beliau, masih kekinian. Beliau mengatakan aturan umum untuk orang yang beriman adalah bahwa barang siapa membawa amal yang baik, maka paginya pahala 10 kali lipat amalnya. Loh, hebat nih. Dan kadang ditambah hingga 700 kali lipat, dan terkadang juga diberi balasan tanpa perhitungan. Luar biasa. Dikalikan 10 sampai 700 sampai tanpa batas. Ini orang-orang beriman yang melakukan kebaikan. Dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya tanpa ada tambahan. Pembuat amal soleh tidak didolimi dengan pengurangan pahala, begitu juga para pembuat keburukan tidak didolimi dengan tambahan siksa. Masalah muslimin rahmatullah, cukup jelas. Jadi ini adalah ayo berhati-hati dengan keburukan dan sekaligus perbanyak amal-amal kebaikan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, amal kebaikan kayak apa yang bisa kita lakukan? Tadi kita masuk pada hikmah hadis tadi. Pertama adalah hikmahnya para sahabat memiliki sifat saling berlomba dalam kebaikan. Tadi sudah ya, hibtoh tadi ya, semangat dalam kebaikan. Kemudian para sahabat menggunakan harta mereka dalam hal kebaikan di dunia dan di akhirat dengan bersedekah. Jadi sahabat Nabi itu sedekahnya istilahnya apa ya? Jor-joran. Bayangkan coba punya penghasilan itu sepertiga itu dibawa pulang, sepertiga untuk ulaan lagi, sepertiga untuk sedekah. Luar biasa. Sedekahnya enggak 2,5%, seperteluan. Berapa itu? 3% ya? 3%. Jadi kalau gaji 5 juta kira-kira mungkin sedekahnya 5.000. 5.000. Makanya ini bedanya sahabat sama kita. Sahabat sedekah semangat, bahkan sedekahnya berkali-kali, ya kan? Untung sedekah lagi, belum ditambah tenaga, ditambah pikiran, kan? Ingat tadi, sedekah belum tambah-tambah, enggak hanya sedekah uang, tenaga juga turun, pikiran juga turun, luar biasa. Jadi kalau ngurusi masjid itu mesisan, misalkan gitu ya, kalau ngurusi masjid ya terlogo ya mudun, duit turun gitu ya, apalagi pikiran juga itu pahalanya bisa double. Dalam amal badaniyah yang dilakukan anggota tubuh, baik yang kaya maupun yang miskin sama-sama bisa melakukannya.
seperti pada amalan sholat dan puasa. Kadang yang miskin melakukan ibadah lebih bagus sempurna daripada yang kaya. Hadirin Allah, kita masih bisa bersaing kok untuk amalan-amalan badaniyah. Jadi bagaimana bersaing? Bersaing untuk kebaikan tentu. Yang lain datangnya sudah komat baru datang. Wah, ini datang azan datang kan. Satu merasa wah ini kalah mbak ini ngono. Sebelum azan datang lebih awal. Kalau perlu kunci saya yang bawa, gitu ya, semangat gitu. Ya, ya begitulah kehidupan ini. Maka kita ukur masing-masing. Jadi jangan sampai kemudian kita nggak punya ukuran. Ya. Aku ibadah ini kayak apa ya? Nah, diukur terus, naikkan sendiri. Gimana caranya? Lebih banyak. Nah, hadirin Allah, Rasulullah SAW telah membuka pintu kebaikan bagi orang-orang fakir. Pintu kebaikan tersebut selain dengan sholat dan puasa adalah dengan zikir, amar ma'ruf nahi munkar, hingga bahkan hubungan dengan pasangan halalnya. Hadirin Allah, begitu luar biasa ajaran Islam, mudahnya dapat pahala sampai model apapun. Ketika itu adalah sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah, maka kita mencukupkan dengan yang halal itu berpahala. Jadi tadi ya sudah kita sebut di awal, bahkan Rasulullah ketika ditanya sahabat, ya Rasul, kalau orangnya datang karena sahabat apa berpahala? Dibalik kan tadi kan pertanyaannya. Kalau menurut sampean gimana? Kalau dia mendatangi orang lain, dosa enggak? Ya dosa maksudnya kan? Itu berpahala dia. Jadi enggak urusan sahabat enggak sahabat, pokoknya itu adalah pasangan halalnya, maka itu berpahala. Mencukupkan diri dengan yang halal dari perbuatan yang haram, menjadikan yang halal menjadi ibadah dan bernilai sedekah. Hadirin, maka kaidah ini bisa kita tarik. Jenengan makan yang halal saja, jenengan mencukupkan kerja dengan yang halal saja, berbisnis dengan yang halal saja, semua menjadi pahala. Jadi kalau bekerja sudah tidak perlu nyerempet-nyerempet yang setengah halal, yang halal saja sudah. Karena jenengan dapatnya double, dapat dunia, dapat akhirat. Sudah nggak usah nipu, nggak usah ngurangi timbangan, ya kan? Nggak usah, pokoknya sakon ya diwara sakon, ya kan? Sakon nggak usah diwara sekilo, gitu ya. Ya apa adanya aja sudah. Sehingga kita dapat double, dapat dunia, dapat pahala di akhirat. Nah, yang terakhir ini, siapa yang tidak mampu melakukan ketaatan, maka ia bisa memperbanyak ketaatan yang lain yang ia mampu. Hadirin Allah, tadi kan jelas sih, asalnya nggak mampu ikut bersodakoh. Kemudian Rasulullah berikan alternatif lain, kamu bisa kok sodakoh juga kayak dia, pahalanya dapat juga yang ini kan. Ini menjadi kaidah juga. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan suatu ketaatan, maka jangan lupakan ketaatan yang lain. Mungkin kita nggak bisa puasa, nggak kuat puasa, kalau gitu ganti sholat malamnya yang tambah semangat. Mungkin semangat malamnya nggak bisa, Ustaz, payah pulang kerja nggak kober. Ya, kalau gitu kita sodakohnya diperbanyak. Ya. Oh, sodakoh juga nggak mau, Ustaz, kalau baca Qurannya. Jadi amal soleh yang lain kejar. Jadi kalau kita bisa bicara portofolio itu, maka jangan hanya satu. Kita kalah di sholatnya, nggak bisa jamaah tepat waktu. Kalau ini sodakohnya terlalu banyak. Kita nggak bisa sodakoh, ya itu sholatnya tepat waktu. Terus begitu. Sehingga kemudian portofolio amal kita menjadi maksimal. Ya. Hadirin Allah. Jadi ini adalah hikmah dari hadis yang kita pelajari hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan barangkali. Saya ada yang usul, Ustaz, masa nggak ada pertanyaan? Kalau ngaji boleh lah, saya kasih kesempatan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak jadi PR insyaallah. Ada pertanyaan, jamaah mungkin? Tapi bisa dipahami betul? Faham ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu faham ya? Nyantol ya pelajarannya? Alhamdulillah. Saya khawatir nggak nyantol ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Silakan kalau yang ditanyakan. Teman-teman, baik, mungkin kalau ada pertanyaan berarti saya anggap sudah bisa dipahami pelajaran hari ini. Insyaallah kita coba tambah sedikit ya tentang
Ini mengingkari kemungkaran. Ini perlu kami sampaikan karena cukup penting masalah ini. Kemungkaran itu harus diingkari hadirin. Tetapi ingat, ada 4 kondisi kemungkinan terjadinya setelah diingkari. Ada pertama adalah setelah diingkari itu hilang. Jadi mengingkari kemungkaran itu perlu tahu ilmunya. Ini buat kita semua hati-hati biar bisa memahami konteks amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang ketika diingkari itu jadi hilang. Yang kedua, ada yang habis diingkari itu lebih ringan, nurun. Misalkan ada kemungkaran gitu ya, misalkan atau main judi apa, kita ingatkan menurun intensitasnya, ya. Maka itu hal kedua. Yang ketiga adalah diingkari itu dia malah pindah ke tempat lain, ya. Jadi tetap bertahan dia, hanya pindah tempat aja. Asalnya di depan masjid, pindah ke sebelah masjid itu aja. Tetap sama-sama kemungkaran misalkan gitu, alhamdulillah. Yang keempat adalah ketika diingkari dia berubah menjadi lebih parah. Nah, ini hadirin rahmatullah, harus tahu ilmunya, hati-hati dengan masalah ini. Ini disyaratkan dalam Al-Quran surat Al-An'am 108. Allah berfirman tentang masalah ini, tentang mengingkari keburukan ini. Monggo artinya Pak Sumi, baca Pak Sumi. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, hadirin, hati-hati ketika kita mengingatkan kemungkaran. Kalau ada dampak, kemungkinan dampak yang lebih gede, maka dihindari, itu lebih baik. Jadi pernah terjadi kisahnya Ibnu Taimiyah, ya. Itu suatu ketika ada menjumpai sekelompok orang minuman keras. Kemudian beliau tidak mengingatkan seperti biasanya. Beliau meninggalkan saja. Para muridnya tanya, "Wahai Syekh, bukankah biasanya jenengan langsung tegur mereka ini kok tegur?" Gitu ya. Kemudian Ibnu Taimiyah menyampaikan pada muridnya, "Aku lebih khawatir mereka ini akan menyerang nanti itu, menyerang ke kampung-kampung. Jadi mereka ini tidak sama kondisinya ketika disampaikan, ditegur, diingatkan di situ, itu dia akan menyerang kepada kampung dan melecehkan kehormatan kaum muslimin dan seterusnya. Maka ini kan dampak lebih besar lagi yang dikhawatirkan." Nah, ini contoh perilaku ulama kita terkait tentang dampak mengingkari kemungkaran. Maka jadikan tambahan ilmu ini. Hati-hati. Kita lihat kondisinya. Kalau diingatkan tambah parah nggak sih? Ada yang dengan dibiarkan hilang sendiri juga ada. Makanya kadang-kadang kita di dalam dakwah juga perlu strateginya, ya, jalan. Jadi mana yang perlu kita ungkap, mana yang tidak. Kalau diungkap malah semakin umat semakin terpecah, nggak usah dibuka. Cukuplah. Nanti akan pelan-pelan akan lebih baik. Jadi ini ilmunya dalam kaitan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirahullah. Kesimpulan akhir, ada amalan-amalan yang mudah berpahala, ya, yaitu tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Gampang banget kan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu besar banget pahalanya. Di dalam hadis yang lain dalam kitab dari Sholihin itu kan subhanallah alhamdulillah itu tamla'u ma bainas samai wal ardh, memenuhi langit dan bumi. Bayangkan pahalanya memenuhi langit dan bumi. Jangan coba ucap subhanallah alhamdulillah, gampang banget. Itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Kurang gede apa coba? Gede banget, ya. Makanya kalau kita merasa amal kita kurang, perbanyak subhanallah alhamdulillah, perbanyak itu. Kemudian termasuk mengajak pada kebaikan dan melarang dari munkar adalah sedekah. Kalau kita bisa ajak kebaikan, ngajak orang ngaji, ngajak jamaah, ngajak untuk rukun, ngajak untuk berdamai, ngajak untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian melarang dari kemungkaran, ini juga sedekah. Kemudian mencukupi yang halal adalah sedekah tadi. Jadi sudah, jangan fokus pada yang halal saja, nggak usah terpikir aneh-aneh yang macam-macam.
itu juga sudah bagian dari pahala. Semua isi kehidupan dapat mengambil pahala apabila diniatkan untuk kebaikan. Dan dengan tidur, niatkan besok pagi bisa bangun lebih awal, bisa sholat tahajud, bisa jamaah subuh, maka tidurnya ini juga bernilai pahala. Insya Allah. Makan juga begitu, makan yang jadikan jadi pahala ketika nanti berharap setelah makan bisa kuat ibadah, kuat dakwah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan apa yang kita bahas hari ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kita mohon juga kekuatan, semoga Allah memberikan kita kesehatan melalui Sya'ban ini dengan amal kebaikan dan berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, kekuatan iman, kuat ibadah dan sempurna menjalankan ibadah Ramadan. Demikian kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.